Oke, siap. Halo, selamat malam teman-teman. Sahabat dari Premier kita nih, Pak Rizky, Ya, rekan-rekan bisnis. Oke, jadi hari ini kita bisa mulai acaranya di jam 7 malam, tanggal 6 Oktober 2023. Hari ini kita akan live trading bareng-bareng. Oke, oke. Dengan oke. belum. Nasabah siapa Pak Rizky namanya? Halo, selamat malam Pak Bahrudin. Mas, Pak Bahrudin dari mana Pak Bahrudin? Kalimantan Selatan, Dari Kota Kalimantan Selatan. Oke, Baru. baik. Gimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Pak. Baru gabung nih. Halo, salam kenal Pak Barodin. Ya, salam kenal juga. Ini nih, apa nih? Dari Kalimantan. Ya, Kalimantannya mana Pak Barodin? Kalimantan Selatan, Kota Baru. Oh, Kota Baru ya Pak. Jauh Pak dari KN Pak. Eh, berapa kilo ya? Dekat lah. Kalau nyebrang lagi, tapi jauh nyebrang. Oh, masih nyebrang lagi pulaunya. Ya, kita satu Pulau Utara namanya. Oh, Selat Utara. Iya, iya. Pak Barodin berapa lama nih aktif running trading nih? Udah berapa lama nih? Kalau boleh tahu. Ya, hampir 1 tahun lah. Baru. 4 tahun. 1 tahun. Baru aja. Oh, 1 tahun. Oke. Oke, boleh ceritain sedikit nggak nih gimana perjalanan Pak Badudin eh, di trading ini? Kalau apa ya namanya? Namanya pemula ya. Eh, 1 tahun los, masih dibilang pemula ya Pak ya? sering los, Oh, emosinya, loh. Apa, emosinya masih mm-mm. tinggi lagi. Apanya Pak? Emosinya masih tinggi, nggak bisa terkendali lagi. Oke, psikologinya belum terkontrol penuh berarti. Ya, betul. Oke, biasanya Oke. kalau kelemahan seperti Tapi itu, ini Pak aman ya Pak, selalu pakai. eh, iya. Jadi Gimana kalau gimana Pak Rizky? kalau misalkan kelemahan seperti itu, Bapak harus punya salah satu trading plan Pak, agar Bapak bisa memaintain nih dari jumlah akunnya, terus history tradingnya, agar Bapak bisa mendapatkan profit yang konsisten gitu Pak. Iya, Itu betul. bisa kelihatan misalkan dalam 1 minggu atau dalam per bulan Bapak bisa lihat tarik track recordnya nih, dapat berapa dalam 1 bulan atau dalam 1 minggu itu, dan Bapak bisa continue untuk menjalankan trading plan yang udah Bapak buat tuh. Betul, betul. Runningnya, oke. Makasih Pak Rizky. Itu masukan yang sangat ini ya, Pak Barudin ya. Cukup membantu lah sedikit kurang lebihnya. Pak Barudin ini apa scalping kah, intraday atau long term nih? Kalau untuk tradingnya nih. Kenapa? Iya Pak Barudin untuk tradingnya nih yang eh, scalping kah atau intraday kah atau long term nih jangka panjang. Kalau untuk trading itu sendiri. Kita menangnya yang pendek scalping lah ya. Ya, scalping, betul. Ya, Oh, yang scalping ya. kita kerja kan, kerja orang lapangan Coba. yang apa? Jarang di dalam kantor kerjanya, di luaran banyak. Oke. Makanya Oh, kita pasang pending order juga Pak. kenapa? Iya, pasang pending order juga berarti kalau kerja di lapangan gitu ya. Iya, kadang-kadang.
No, kadang-kadang pasang pending order, kadang-kadang nggak pasang pending order. SLTP-nya selalu dijaga ya Pak ya. Nah, itu yang sering udah kita pakai stop loss itu. Pakai simpan, pakai Ya, target, ya tetap pakai mau. stop loss. Oke, ya, 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 ya itu selalu ya Pak ya. Kadang kita juga gitu kan, apa merasa, wah dia akan balik lagi nih, kira-kira kayaknya candlenya akan balik lagi nih. Tapi simulasi di kepala tentang kayaknya itu ternyata malah makin buat kita jadi terlalu santai. Ya benar. Sebelumnya masuk masuk sebelumnya trading di Bapak Barudin di mana Pak? Kalau pertama dulu di tradingnya pertama-tama sama sekali itu kemarin di KM Best, di GKM Best. Oke. Terus Oke. di Asia Pro. Oh di Asia Pro. Oke, Terus terus di TFX. TPFX. Oke. Oke. Yang realnya itu yang kemarin yang pernah ada berapa pesan ya? 1, 2, 3, 4 kemarin ada yang net 89 itu, yang robot itu, yang kena tipu itu dulu pernah juga sekali. Oke. Oke, kita sapa-sapa yang Iya, lainnya, Pak Pak Kevin. Barudin. Iya, kayak kita. Oke, siap Pak Barudin. Terima kasih untuk cerita-ceritanya. Oke, ada Ibu Halimah di sini. Ada Pak Hendriono. Salam kenal Pak Hendriono. Eh, ada Pak Eko Ya. juga. Pak Bayu. Salam kenal. Ada siapa lagi nih? Ada Ramchan. Ada Pak Ramon. Halo Pak Ramon. Oke, ada Pak Wendy. Ada Pak Supriyadi. Halo Pak Supriyadi. Halo Pak Wendy. Pak Supriyadi Herman. Waduh, banyak yang join nih Pak Rizky. Ya, syukur alhamdulillah ya Pak Kevin, banyak Oke, yang join. karena iya, alhamdulillah. Karena sudah mulai jamnya, jadi kita bisa mulai langsung ya, Pak Rizky ya. Boleh. Oke, jadi sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 6 Oktober 2023 kita akan melaksanakan live trading XAUUSD atau Gold USD yang dimana ini kita lakukan bersama-sama. Perkenalkan juga aku Kevin dan kerabat cool dengan Rizky. dengan Pak Rizky ya. Ya. Oke, dengan Pak Rizky yang di mana kita berdua akan sedikit mengulas apa yang terjadi di market hari ini. Oke. Kurang lebih perkenalan itu kita dari Premier Equity, teman-teman juga mungkin sudah sebagian di kenal nasabahnya, mungkin juga ada nasabah yang ingin ikut serta dalam live trading bersama. Itu ada Bu Siti Nurnaila. Halo Bu Siti. Jadi kita lanjut aja Pak Rizky. Di sini aku sebagai moderatornya atau co-hostnya dan Pak Rizky sebagai master tradingnya akan membantu atau akan mengulas gimana perjalanan market di hari ini dan ke depannya ya. Potensi-potensinya ya Pak Rizky ya. Ya, betul. Kita mau membahas mengenai potensi-potensi market untuk hari ini atau malam ini yang akan rilis di jam 7.30 nanti. Gitu. Oke. Kita spill sedikit aja nih ya, atau mungkin teman-teman di sini juga udah tahu ya pasti ya. Hari ini kita ada NFP non farm payroll. Untuk rilis datanya kita bicarakan nanti ya Pak Rizky ya.
supaya ada sedikit-sedikit gebrakan atau ketegangan lah. Itu yang selalu dicari tuh, esensi dari trading. Ketegangan-ketegangan menuju menit-menit keluarnya hasil dari news atau fundamental biasa kita sebut, analisa fundamental dan analisa teknikalnya. Oke, ini ada yang masuk juga nih, Ibu Halimah. Halo Ibu Halimah. Ya oke. Jadi di poin pertamanya nih, di poin pertama kita ada macam-macam trader, dan time frame yang harus dilakukan ketika trader memilih teknikal seperti apa. Di yang pertama ada scalping. Scalping itu gimana ya Pak Rizky ya? Kalau boleh tahu ya Pak Rizky. Oke, sebelum saya jelaskan, saya mau share screen dulu sebentar. Oke, sudah terlihat jelas? Oke. Biasanya Oke, sudah terlihat Pak Rizky. Oke. Biasanya kalau tipikal trader yang scalping itu dia mengambil poinnya sedikit, 1 sampai 3 poin untuk close posisinya. Dan biasanya disebut itu sistem ABC, asal biru close. Itu biasanya kalau untuk trader scalping. Oh, ABC ya? Iya, ABC iya. gitu. Nah, biasanya kalau untuk trader scalping itu di sesi Amerika, dari pembukaan Amerika sampai ya sekitar jam 10 atau jam 11, dan itu menggunakan time frame M5. Kenapa? Karena pergerakan di M5 ini gampang mudah kebaca gitu. Oke. Untuk yang scalping itu ada di M5 ya. Untuk sesi-sesinya gimana sih Pak Rizky? Kalau boleh tahu Pak Rizky? Nah, sesinya itu ada 4. Ada sesi Australia atau Sydney, itu biasanya mulainya dari sekitar jam 4 atau jam 5. Dan sesi Asianya itu mulainya dari jam 7. Kalau sesi Eropanya itu mulai dari jam 2, dan sesi terakhir di sesi Amerika yang biasa menggerakkan market itu adanya di jam 8. Gitu. Oke. Itu hal yang tempat yang paling cocok ya untuk para scalping ya. Ya, biasanya kalau tipikal trader yang scalping itu bertrading di sesi Amerika karena fluktuasi harganya sangat cepat. Apalagi kalau misalkan ada rilis data high impact seperti malam ini, ada NFP dan ada yang lainnya. Gitu. Oke. Berarti kesimpulannya kita ada 4 sesi ya Pak Rizky ya, untuk teman-teman yang aktif running trading di pair gold, itu kita punya 4 sesi. Sesi pertama itu ada sesi Australia. Itu sesi Australia untuk pergerakan harganya tidak terlalu tajam atau tidak terlalu kencang untuk bergeraknya, hanya mungkin 5 sampai 6 poin aja ya untuk di sesi Australianya. Dan di sesi Asia, habis di sesi Australia jam 4 sampai jam 5 pagi ada sesi Asia. Tadi di sesi Asia juga mungkin sama, pergerakannya tidak terlalu signifikan. Mungkin kalau kita biasa bilang untuk konsolidasi atau sideways. Betul. Itu dimulai dari jam 8 sesi Asia. Nanti di sesi Eropa kita mulai jam 2 ya Pak Rizky ya. Itu Betul. untuk musim panas atau musim dingin Pak Rizky? Itu untuk musim panas. Kalau musim panas. Nah, untuk musim dinginnya itu bisa maju 1 jam. Itu. Oke, untuk yang musim dinginnya kita biasa maju jam 1 jam. Ya. Ini untuk waktu Indonesia Barat ya Pak Rizky ya? Betul, untuk waktu Indonesia Barat. Jadi bisa disesuaikan untuk di Iya. wilayah masing-masing. Iya, bisa disesuaikan dengan wilayah masing-masing. Dan terakhir ada, tadi sudah aku bahas dari jam 2 siang itu, untuk di musim panas, jam 2 siang waktu Indonesia Barat, itu juga ada sesi Eropa, itu cukup signifikan juga, tidak terlalu kencang dan tidak terlalu pelan juga untuk pergerakan harga marketnya. Dan yang di terakhir, untuk teman-teman yang bermain atau teman-teman yang aktif running trading itu ada di jam 10 malam ya Pak Rizky ya, sisi Amerika ya? Dari jam 8 malam. Untuk dari jam 8 malam untuk sesi Amerikanya itu, iya sorry,
aku ralat dari jam 8 itu ada sesi Amerika. Nah, itu yang cukup fluktuatif atau cukup cepat pergerakannya. Nah, itu untuk para trader scalping mungkin bisa dari situ ya Pak Rizky ya. Ya, betul. Biasanya kalau Untuk memang ngambil trader scalping untuk mengambil poin yang sedikit, apalagi ditambah dengan analisa teknikal yang udah dia punya dan dia udah bertahan lama atau mempunyai probabilitas yang bagus dari 80 sampai 90% itu bisa di sesi Amerika tradingnya. Gitu. Oke, itu untuk pengertian kalau dari kita ya ini opini ya sifatnya Pak Rizky ya. Betul. Disclaimer Kita on. saling sharing, saling disclaimer on benar. Ini kita saling sharing aja knowledge kita terhadap trading itu untuk macam-macam dan time frame-nya ya, berikut time frame-nya. Yang kedua, di poin kedua kita ada trader long term atau jangka panjang di Pak Rizky ini. Kalau yang jangka panjang untuk trader long term itu ada di time frame berapa ya Pak Rizky? Ada di time frame berapa dan gimana cara untuk analisanya? Oke. Kalau biasa trader long term itu kebanyakan trader long term ini sebelum dia mengenal trading dia ke saham dulu. Yang dimana kalau saham itu mengambil keputusannya itu dalam 3 bulan, 6 bulan ataupun sampai 1 tahun. Ya. Dan untuk cara trading long term itu dalam 1 bulan kita bisa lihat dari time frame besar. Di sini kan ada monthly, weekly, dan daily. Paling kecil itu di daily untuk melihat pergerakan dalam kurun waktu 1 bulan ke belakang. Yang dimana kita udah menentukan area tertinggi dari bulan kemarin dan area terendah di bulan kemarinnya juga. Setelah itu, saat kita udah menentukan areanya, contoh, kita ngambil di D1. Di D1 ini di bulan di bulan September. Di bulan September untuk tertingginya itu berada di area 1945. Dan terendahnya itu berada di 1826. Sebentar saya. Oke. Terendahnya itu berada di area sekitar 1826. Nah, saat kita sudah menentukan range dalam kurun waktu di bulan kemarin, itu kita baru bisa menentukan arah market ini dia mau terus continue untuk turun ataupun dia mau rebound kembali. Nah, kalau kita lihat dari indikator yang saya pakai menggunakan Bollinger Band dan Stokastik, Stokastik ini sudah berada di area oversold atau jenuh untuk jual, yang dimana potensi untuk hari ini dia akan mengadakan rebound atau kenaikan. Itu untuk analisa teknikal. Dan kita harus juga bisa melihat dari analisa fundamentalnya. Analisa fundamental itu kita tahu, saya mau mengulas sedikit untuk di bulan kemarin, The Fed itu berencana mau menaikkan tingkat suku bunga di tahun ini. Bisa di bulan November dan di bulan Desember. Jika itu terjadi, potensi harga emas itu masih akan terus tertekan. Dan itu bisa sampai ke area 1740 tujuan. Jika The Fed masih mau mempertahankan untuk kenaikan tingkat suku bunga di tengah inflasi yang sedang tinggi di negara Amerika. Seperti itu. Jadi kalau menurut saya untuk trading long term itu kita bisa menentukan yang pertama area tertinggi dan area terendahnya serta membaca berita di bulan kemarin sedang terjadi apa nih untuk di negara Amerika. Karena acuan kita atau kiblatnya trading di permas itu ada di negara Amerika. Begitu Pak Kevin. Oke, terima kasih penjelasannya Pak Rizky. Jadi sedikit banyaknya sudah dijelaskan oleh Pak Rizky untuk yang long term, untuk di time frame kita memakai paling rendahnya ada di daily, yang kedua kita lihat juga ada di weekly-nya dan di monthly-nya. Itu di harian, mingguan dan time frame bulanannya. Itu adalah berikut macam-macam trader yang bisa untuk analisa sendiri ya Pak Rizky ya. Betul Untuk Pak Kevin. melihatnya seperti itu. Jadi
Oke, itu kurang lebih kita menggunakan Bollinger Band, sorry. Nah, itu menurut Pak Rizky, menurut kita ini opini ya, balik lagi ini adalah opini. Opini kita sudah oversold atau sudah jenuh untuk jual, kemungkinan dia akan rebound balik lagi ke area. Tapi apabila tidak, potensinya akan menembus support terdekat yang sudah disebutkan sama Pak Rizky tadi. Itu poin untuk scalping itu untuk trading dengan teknik long term. Dan yang poin ketiga nih Pak Rizky, untuk yang intraday, untuk yang harian nih, untuk trader harian nih. Gimana nih pengertian nih Pak Rizky nih untuk trading harian? Oke, biasanya kalau trading harian itu saya menggunakan pending order. Pending order itu ada buy limit, sell limit, buy stop atau sell stop. Yang dimana kita bisa mengambil di area supply atau demand. Kalau misalkan untuk trading intraday itu biasa menggunakan rasio 1:2 atau yang terkecilnya rasio 1:1 dari SL dan TP. Dan saya selalu mengingatkan untuk klien nasabah atau yang udah join ataupun yang belum itu selalu menggunakan SL. Kenapa? Karena untuk membatasi atau meminimalisir resiko. Karena kita tidak tahu untuk kedepannya market akan seperti apa gitu. Dan menurut saya saat kita sudah menentukan area support dan resisten, kita bisa mengambil pending order, buy limit atau sell limit tergantung dari tren. Contohnya emas sekarang lagi berada di 19.20. Nah, dan tren untuk hari ini dia sedang turun. Semisal dia masih berpotensi turun, dia akan mencoba ke area 18.05. Nah, dia berpotensi ke akan 18.05 dan itu bisa mengambil buy. Ini di tengah sebelum perilisan data. Kalau perilisan data kita menunggu rilis datanya yang ada di jam 7.30 nanti, hasil dari rilis data itu apa, dan untuk memulai tradingnya biasanya paling sedikit 5 menit setelah rilis data. Kenapa? Karena biasanya sebelum rilis data atau 5 menit sebelum rilis data itu market udah berfluktuatif gitu. Dan ditempatkan untuk SL dan TP-nya. Oke, itu menyesuaikan dengan marginnya berarti ya, Pak Rizky ya. Oke, berarti untuk yang intraday atau ketika ada news biasanya selalu ada di Kamis dan Jumat, pergerakan 5 menit sebelum news keluar itu sudah bergerak ya Pak Rizky ya? Betul, biasanya sudah di candlestick-nya itu udah terjadi duluan. Misalkan kalau dia naik bisa naik sampai 5 poin atau sampai 10 poin. Biasanya range-nya seperti itu. Gitu. Entah itu naik ataupun penurunannya. Jadi menurut saya untuk pengambilan posisinya kalau memang sudah yakin dan dipastikan itu sebelum rilis data udah bisa diambil. Tapi kalau misalkan belum yakin, saya menyarankan paling sedikit 5 menit setelah rilis data agar kita tahu hasil dari beritanya apa dan kita bisa mengambil tindakan atau kita mengambil opsi buy atau sell gitu. Dan jangan lupa untuk SL dan TP-nya membatasi kerugian dan kita bisa mengamankan untuk keuntungannya nih. Oke, cukup jelas ya Pak Rizky ya pengertiannya. Jadi teman-teman untuk mengambil posisi yang sudah yakin, aku coba ulangi, untuk yang sudah yakin 5 menit sebelum news keluar bisa langsung entry posisi. Kalau sudah yakin dengan previous dan forecast-nya yang ada di Forex Factory itu bisa langsung entry posisi, dan ketika belum yakin kita tunggu dulu untuk rilis datanya, bad for dollar atau good for dollar kah. Nah, setelah 5 menit hasil keluar, kita baru ambil posisi untuk yang masih ada keraguan. Biasanya yang dilakukan kita seperti itu. Dan lagi-lagi aku ucapkan ini adalah disclaimer on. Selalu jaga money manajemennya. Jangan lupa selalu pasang SL dan TP-nya ketika memang ingin entry posisi. Karena memang itu cara jitu kita, cara terbaik kita untuk bisa panjang dalam running tradingnya. Kurang lebih
Seperti itu ya Pak Rizky ya pengertiannya tadi ya. Ya, betul. Kurang lebih seperti itu. Oke, sekarang kita mau mengulas nih untuk perilisan data di jam 7.30-nya. Oke, saya share screen dulu. Oke, kita boleh rilis data. Oke. Sebentar, kita share screen. Sudah muncul tampilannya? Sudah. Oke. Sudah muncul Pak. Hari ini ada perilisan 3 data untuk di Amerika dan 2 data di negara Kanada. Yang dimana kalau di negara Kanada itu mengenai tingkat pengangguran dalam bentuk, yang satu dalam bentuk persentase, yang satu dalam bentuk ribu. Yang dimana kalau di negara Kanada ini berpotensi dia mix. Karena yang untuk employment change-nya itu dia good for currency atau good for Canada, yang unemployment rate-nya itu dia bad for Canada. Kita bisa melihat dari dari data sebelumnya, kalau untuk di employment change-nya itu 39,9K atau ribu, dan perkiraannya itu 22,1 ribu, yang dimana jika hasilnya sesuai itu good for currency atau good for Canada. Nah, tapi kalau di unemployment rate-nya dari 5,5% data sebelumnya dan perkiraannya naik menjadi 5,6%, itu berpotensi bad for Canada. Karena saat masyarakat mengklaim tunjangan atau ibarat kata di Indonesia itu banyak masyarakat yang mengklaim bansos, itu pemerintah akan mengeluarkan uang dari bank sentralnya, yang dimana membuat pengurangan uang yang ada di bank sentralnya. Jadi untuk semakin banyak masyarakat yang mengklaim, semakin banyak pengeluaran untuk negara tersebut. Jadi bisa dikatakan itu bad for dollar atau bad for currency-nya. Seperti itu. Itu untuk di negara Kanada. Nah, kalau untuk topik yang mau kita bahas ini mengenai data pendapatan per jam yang pertama, terus data NFP dan unemployment rate-nya. Kalau misalkan data pendapatan per jamnya itu naik 0,1%, dari data sebelumnya 0,2% menjadi 0,3%. Jika ini sesuai, berpotensi untuk good for dollar karena pendapatan per jamnya itu meningkat. Kita balik untuk NFP-nya. NFP-nya ini justru sebaliknya, bad for dollar. Kenapa? Karena data sebelumnya itu 817K dan perkiranya turun menjadi 171K. Jika sesuai, ini akan mix. Dan kita bisa melihat juga untuk unemployment rate-nya. Ini turun menjadi 3,7% dari 3,8% data sebelumnya. Jika ini sesuai, hasil perilisannya berarti 2 good, 1 bad. Untuk acuannya lebih ke NFP, karena data ini yang paling besar untuk probabilitasnya, bisa 80%. Walaupun kenyataan di marketnya itu bisa menguatkan dolar terlebih dahulu, dan untuk emas bisa koreksi sampai ke area sekitar 1805, dan itu berpotensi untuk dolarnya akan melemah kembali karena data NFP-nya itu jelek. Begitu kurang lebih. Oke, jadi pengertiannya sudah cukup dijelaskan oleh Pak Rizky. Ini adalah menit-menit menegangkan untuk kita ya Pak Rizky ya. 8 menit sebelum rilis data, kurang lebihnya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Rizky. Tadi kita sudah bacakan Forex Factory ya. Itu sudah ada juga di Forex Factory. Kurang lebih 7,44 detik lagi. Itu waktu-waktu sangat krusial kita ketika perilisan data. Oke, tanya-tanya sedikit nih Pak Rizky nih. Itu kenapa Pak Rizky pakai Bollinger Band nih? Dan berapa sih win rate untuk indikator Bollinger Band-nya? Oke, kalau ditanya kenapa, karena menurut saya ini yang paling efektif untuk saya. Dan ini saya udah pakai sekitar 1,5 tahun, yang dimana untuk pengertiannya area candlestick itu akan berada di dalam area Bollinger Band, entah itu dari atas sampai bawah Bollinger Band. Jadi saat candlestick itu keluar, contohnya seperti ini. Seperti ini kita bisa pengambilan untuk sell karena
candlestick tersebut keluar dari area Bollinger Band yang atas. Dan potensinya dia akan ke tengah lalu ke bawah. Nah, contohnya misalkan kalau seperti ini, dia biasanya ada data yang high impact yang dimana untuk mendukung harga emasnya itu terus turun. Jadi kita bisa korelasi ini untuk analisa fundamental dan probabilitas antara fundamental dan teknikal itu 70-30 besaran fundamental. Karena fundamental itu langsung mengarah ke sentimen pasarnya dibanding teknikal. Gitu. Biasanya kalau saya untuk tradingnya menggunakan analisa teknikal atau berdasarkan indikator aja itu tidak ada perilisan data high impact. Balik lagi, ini disclaimer on. Gitu. Oke, disclaimer on ya teman-teman ya. Kalau secara win rate berapa ya untuk Bollinger Band ya Pak Rizky ya? Kalau secara win rate saat tidak ada perilisan data itu bisa sampai 70% atau 80%. Dan dibantu dengan analisa atau indikator stokastik ini. Yang dimana kita tahu udah jenuh beli atau udah jenuh untuk jual. Kalau untuk jenuh beli berarti kita untuk pengambilan posisinya sell. Kalau jenuh jual kita bisa pengambilan posisinya buy. Seperti itu. Oke, jadi win rate-nya untuk indikator Bollinger Band 80 something ya, 80 something persen, 80-an persen itu bisa teman-teman trading juga jadi acuan juga ya Pak Rizky ya. Rekomen dari kita itu Bollinger Band adalah salah satu indikator terbaik. Maka dari itu kita pakai itu. Nah itu di bawahnya ada stokastik Pak Rizky. Betul. Itu juga gimana ya cara kerja dari stokastik itu ya? Ya. Jadi stokastik ini mempunyai ada 4 area dari 0 sampai ke 20 itu yang dinamakan oversold atau jenuh untuk jual. Yang dimana untuk pengambilan posisinya saat di area 0 sampai 20 itu kita bisa buy karena jenuh untuk jual. Nah, kalau dari 80 sampai 100 itu overbought atau jenuh untuk beli. Untuk pengambilan posisinya kita bisa mengambil posisi sell jika sudah berada di area 80 sampai 100. Begitu Pak Kevin. Oke, jadi ketika memang menyentuh area oversold atau paling bawah, menyentuh area 20, under 20, kita bisa untuk ambil buy. Dan ketika memang menyentuh harga di 80 sampai 100, up to 80 atau 100, bisa ambil untuk sell karena memang sudah overbought. Jadi pengertiannya kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Hari ini sudah menit ke 20 ini kita bisa lihat sama-sama untuk hasil voterinya. Kita tunggu bersamaan. Tadi adalah yang disampaikan sebelumnya sama Pak Rizky. Lagi-lagi ini disclaimer on. Ini kita ya Rizky ya. Ya, mohon maaf untuk Pak Kevin terputus-putus sinyalnya. Peserta kita bukan dari kita. Ya, jadi balik lagi untuk kita di sini disclaimer on dan untuk pengambilan posisi nanti saat setelah perilisan data 5 menit. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi di sini saya mau melihat dulu untuk datanya hasilnya seperti apa dan pergerakan marketnya gimana. Saat menurut saya sudah bisa mengambil posisi, boleh diikutin dan itu boleh enggak. Balik lagi, dalam trading harus bijak. Dalam pengambilan posisi entah itu dari jumlah lot ataupun dari segi marginnya. Jadi harus diperhitungkan agar kita bisa memanage resiko tersebut. Begitu. 2 menit lagi menuju perilisan data NFP di jam 7.30. Kita bisa menunggu untuk perilisan datanya.
Biasanya kalau saya untuk melihat analisa fundamental yang berdasarkan data itu, saya melihatnya di Forex Factory. Karena menurut saya kalau untuk Forex Factory itu akurasinya bagus dan kita bisa menilai dari data-data sebelumnya. Contohnya seperti data jumlah lapangan pekerjaan yang ada di hari Selasa kemarin, serta data pengangguran yang ada di hari Kamis kemarin. Begitu. Oke, aku baru balik lagi nih Pak Rizky, maaf tadi keputus karena ada beberapa kesalahan teks juga. Tadi sampai di mana Pak Rizky? Ya, tadi baru kita masih menunggu 1 menit lagi untuk perilisan data. Oke, 1 menit untuk perilisan data. 1 menit ini kita manfaatkan untuk teman-teman. Ada Ilyas di sini. Halo Ilyas, salam kenal. Ada Bang Ronald. Bang Ronald, mungkin kita sering ketemu ya Bang Ronald ya. Halo Bang Ronald. Jadi aku, Halo, halo. halo Bang Ronald. Ini salah Siap. satu nasabah yang sering ke kantor nih. Sama Oke, main di belakang ya. 1 menit Pak Rizky. Iya, benar. Oke, nanti kita ketemu ya balik dari sini ya Pak Ronald ya. Siap. Oke, ya. Ada Pak Jito nih. Mohon info setting Bollinger Band dinilainya berapa? Oke, untuk Pak Jito, maaf, kita 1 menit lagi kita mau mulai. Setelah ini mungkin teman-teman yang ingin ngasih pertanyaan boleh langsung di kolom komentar. 1 menit Pak Rizky. Nah, sudah 30 nih Pak Rizky. Coba boleh dilihat Forex Factory-nya Pak Rizky. Apa hasilnya dan kita bisa juga ambil entry posisinya. Oke. Untuk kita ya Pak Rizky. Sebentar. Oke. Oke Pak Rizky. Oke, untuk perilisan datanya itu di data pendapatan per jamnya itu turun 0,2% dan unemployment rate-nya itu turun naik jadi 3,8%. Nah, ini yang di mana yang bagus itu di NFP-nya. Kita bisa lihat langsung ke market dan yang terjadi turun emasnya. Untuk potensi penurunannya itu dia mencoba ke area 1805 dan menurut saya untuk di area 1805 itu kita bisa buy. Itu karena ada 2 data yang jelek di situ walaupun NFP-nya bagus. Dan sekarang ini efek sentimen pasarnya itu mengarah ke NFP yang good for dollar gitu. Jadi untuk pengambilan posisinya saya menunggu 4 menit lagi agar terkonfirmasi di H1-nya. Dan kita bisa melihat nih di 4 menit ini mungkin ya, kita bisa melihat Oke, untuk gimana, Pak di Rizky? area Bollinger Band-nya ini dari candlestick sudah keluar area Bollinger Band bawahnya itu yang dimana kita bisa mengambil posisi buy sebenarnya. Tapi kalau menurut saya mau wait and see dulu agar sentimen pasar yang bekerja ini sudah terbentuk pola-polanya atau candlestick-nya. Oke, kita tunggu 3 menit ya, 3 menit lagi ya Pak Rizky ya. Untuk teman-teman bisa setup atau standby. Kita juga di sini akan entry posisi ya Pak Rizky ya. Betul. Ya, kita akan entry posisi. Nanti berikut juga dengan alasannya kenapa kita entry posisi. Jadi 3 menit ini teman-teman boleh standby juga. Untuk MetaTrader-nya kemungkinan kita akan ambil sesuai dengan arahan Pak Rizky nanti. Dan berikut alasannya juga ya Pak Rizky ya. Jangan lupa teman-teman selalu dijaga money manajemennya.
selalu pasang stop loss-nya juga. Lagi-lagi yang kita berikan saat ini disclaimer on. Jadi teman-teman juga bisa untuk standby sekarang. Oke. Kita masih menunggu Oke. untuk pengambilan posisinya. Sambil Oke. menunggu, kita Standby. bacain di chat dulu. Ini ada dari Pak Ramon. Oke. Bagi-bagi ilmunya dalam bentuk PDF dong, Pak. Siap, nanti bakal di-share ke Pak Ramon untuk PDF-nya, entah itu menggunakan stokastik ataupun Bollinger Band. Ada Pak Ivan Cavalera. Bagaimana cara melihat indikator dari Bollinger Pak? Maklum, saya pemula, Pak. Tadi saya sudah sempat mengulas untuk Bollinger Band. Cara melihatnya, jika ketemu candle seperti ini, dia udah keluar dari area Bollinger Band bawah, itu berpotensi untuk buy. Kenapa? Karena candlestick akan berada di area ketiga Bollinger Band tersebut. Entah itu dari atas, tengah, ataupun bawah. Gitu. Jika semisal udah keluar, itu kita bisa untuk mengambil posisi. Gitu. Dan untuk taking profitnya bisa, kalau misalkan terjadinya seperti ini, taking profitnya itu bisa ke area tengah Bollinger Band ataupun yang paling atasnya di sini 18.25 seperti itu. Dan karena sekarang lagi ada data NFP, jadi saya mau menunggu dulu untuk pengambilan posisinya. Oke, sudah 35 Pak Rizky. Bisa untuk diambil dulu posisinya. Oke, saya ambil posisi buy. Oke, teman-teman, kita setup ya bareng-bareng ya. Aku juga entry posisi nih Pak Rizky nih. Kita buy ya. Untuk SLTP-nya berapa Pak Rizky? SL dan TP-nya itu saya membataskan 7 poin. Saya dapat Oke, di untuk harga TP-nya berapa? 18.12 untuk SL-nya itu berarti sekitar 18.03. Oke, langsung naik ya itu ya, langsung di buy langsung naik oleh Pak Rizky. Mantap Dan take sekali. profitnya itu bisa di 18.19. Oke, nanti TP-nya kita pasang TP semua teman-teman ya untuk jaga money manajemennya. Di sana ada untuk TP-nya 18.19. Kita kira-kira kesentuh nggak nih TP kita nih teman-teman? Iya. Ini Kalau kesentuh disclaimer on TP ya kita, untuk semua nasabah ataupun untuk semua trader, ini disclaimer on. Dan sekiranya menurut Bapak udah dapat profit $20, $30, bahkan sampai $100, itu mau di-cut boleh. Jangan sampai nunggu TP. Takutnya yang kita khawatirkan itu kita menunggu TP malah harganya berbalik lagi. Gitu. Jadi tetap lebih baik kita mengamankan profit dan mencari peluang lagi di 5 menit setelahnya atau 30 menit setelahnya. Seperti itu. oke mantap. Lagi-lagi ini untuk yang scalping silakan. Kiranya sudah cukup untuk profit. Tadi kita sudah menyentuh di angka 1 poin ya. Tadi sudah 1 poin naik, terus ya masih pergerakannya masih fluktuatif, masih terus bergerak. Kita tunggu untuk SDP-nya apakah menyentuh. Tapi untuk sekiranya sudah cukup, bisa langsung ditutup aja. Nah, nih udah naik lagi tuh Pak Rizky tuh, lihat tuh. Tuh 1 poin naik tuh. Udah mau ke 2 poin malah. Biasanya kalau Oke, di jam sekarang ini gimana? menunggu di jam 8 untuk pergantian candle H1, dan itu jika Bollinger Band-nya itu ngikutin ke arah bawah, potensinya masih bisa untuk turun. Tadi yang saya sebutkan area 18.05 itu tujuannya. Jika dia tidak tembus 18.05, potensi rebound-nya sangat besar. Karena kita melihat untuk perilisan datanya NFP aja yang bagus. Dan kedua data dari pendapatan per jam serta data unemployment rate-nya itu jelek untuk dolar. Seperti itu. Intinya kita Oke, hari terima ini kasih bisa Pak mendapat Rizky. cuan yang cukup. Oke, terima kasih Pak Rizky untuk wejangannya nih. Sembari kita menunggu hasil
yang sudah kita entry posisi hari ini, mungkin kita sudah dipasangkah teman-teman untuk SL dan TP-nya? Oke, sekaligus kita bisa sapa-sapa nih Pak Rizky nih. Ada Ibu Adera. Selamat malam Ibu Adera. Halo, salam kenal, aku Kevin. Ada Pak Ane Hermawan. Salam kenal. Jadi salam kenal, aku Kevin dan rekanku Pak Rizky. Ada Pak Mas Kurskep. Pak Mas Kurskep, halo, salam kenal. Kita sudah entry posisi teman-teman. Kita entry posisi buy. Kita sudah pasang juga SL dan TP-nya. Kita menunggu hasil dari trading kita hari ini. Kira-kira bakal kena TP nggak nih ya Pak Kevin? Gimana nih Pak Kevin? Kalau ya karena sudah pergerakannya cukup signifikan ya Pak ya. Ini dari 18.19 loh buka harganya. Dari 18 ke 9 dari 18.19 poin 4 itu langsung junam dia. Langsung junam ke 18 kurang 11, kurang lebih 8 poin tuh. Untuk pergerakan penurunannya dalam tuh per dalam menitnya ya Pak Kevin ya. Iya, per menitnya. Dalam 5 menit langsung. Junamnya itu 8 poin. Waduh, Pak Rizky. Apakah entry kita hari ini bisa membuahkan hasil? Bisa beli Fortuner, Pak Rizky, kira-kira? Semoga bisa membuat beli Fortuner ya Pak Kevin ya. Iya, Barangkali itu sih itu. untuk tradingnya kita bisa konsisten dan yang intinya saya mau untuk nasabah ataupun trader bisa profit konsisten. Amin, amin. Semoga. Wah, lagi tuh Pak Rizky tuh. Udah 2 poin tuh naik tuh. 20 pips ya teman-teman ya. Sudah naik 20 pips. Ya oke, turun sedikit. Ini kita pantau nih. Ini hal yang paling menegangkan itu emang memantau candle di saat news ya Pak Rizky ya. Betul. Saat lagi ada berita high impact itu kita pantau, itu yang paling menegangkan. Apalagi kalau lagi floatingnya banyak. Itu membuat area psikologis kita terganggu. yang yang pakai layar-layar gitu ya Pak Rizky ya. Iya, Pakai betul. layar itu memang cukup menegangkan tuh. Aku juga sama tuh Pak Rizky tuh. Waduh, oke. Tadi sudah running 20 pips, adakah yang sudah ditutup teman-teman? Biasanya kalau seperti ini menunggu pergantian candle di jam 8 atau H1-nya. Dan itu baru kita bisa menentukan lagi. Kalau mau sekarang di-cut boleh. Nanti untuk penentuannya pas pergantian candle di H1 atau di sekitar jam 8. Kenapa? Karena itu menurut saya signifikan untuk mengambil posisi kembali. Tapi sekiranya nih yang udah punya trading plan atau merasa cukup untuk hari ini, boleh udah untuk tradingnya. Gitu. Jangan rakus karena kalau misalkan kita greedy, yang ada psikologis kita akan terganggu dan membuang waktu, membuang tenaga dan membuang uang kita seperti itu. Benar, itu aku setuju Pak Rizky. Oke, yang untuk scalping tadi sudah bisa ditutup posisinya ya teman-teman ya. Kita tadi running 20 pips. Sekaligus ya, tadi ada juga disclaimer on dari Pak Rizky. Memang hal ya, kalau masih ragu dari teman-teman nanti entry posisinya di jam 8 ya ketika pergantian time frame H1. Itu selalu jadi acuan kita juga ketika ragu. 5 menit setelah news kita masih ragu, kita biasanya ada 1 jam setelah pergantian time frame H1. Itu kita bisa melihat atau bisa entry posisi sesuai dengan rilis data dari Forex Factory. Ya, seperti itu. Jadi kita bisa menganalisa dari analisa fundamentalnya, itu hasilnya bad for dollar atau good for dollar. Yang notabene untuk hasil NFP-nya itu memang bagus. Ini yang menyebabkan kenapa emasnya langsung junam sampai 8 poin tadi. Karena ya tadi sebelumnya saya udah bilang untuk probabilitasnya tetap acuan pada NFP. Gitu.
Oke, nanti berarti sesuai dengan hasilnya kita bisa lihat sesuai dengan arahan tadi Pak Rizky. Wah, ada yang komen nih Pak Rizky nih. Sekaligus kita menunggu hasil yang sudah kita entry barusan, kita juga bisa baca-bacain kolom komentar dulu nih Pak Rizky nih. Ada Pak Ivan Cavalera. Lumayan Pak, dapat $42. Waduh, tepuk tangan dulu ya Mantap, buat mantap, Pak. mantap, mantap. Mantap, Pak Ivan. Mantap, mantap, mantap. Ini ada Ibu Jessi. Ibu Jessi, halo Ibu Jessi. Jadi pertanyaan Ibu Jessi nih, Pak Rizky nih. Jadi untuk medium risk bisa kita ambil posisi di 1805, Pak? Betul, Gimana Pak kalau Rizky? untuk medium risk-nya target saya akan menuju ke 1805 yang dimana untuk 1805 Oke. ini baru kita bisa mengambil posisi buy. Untuk take profit-nya bisa 5 poin atau memakai rasio 1:1. TP 1810 dan SL-nya 1800 atau 1800. Seperti itu Bu Jessi. Oh, oke. Ada lagi nih dari Iya, Bapak jadi Ibu Abner. Jessi 5 poin ya Ibu Jessi profit 5 poin. Ya, jadi Abner. Wah, namanya lucu juga ya Pak ya, Pak Abner. biasanya ini orang Ini timur aku baru nih. pertama kali nih ketemu nih dengan Pak Abner, dengan nama Pak Abner. Wah, oh iya orang Timur ya berarti ya. Ya, Pak ada biasanya ditutup orang belum timur. Pak? Oke, oke. Untuk yang scalping tadi kita udah running 20 pip, itu bisa langsung ditutup juga untuk yang trader scalping. Bisa langsung ditutup. Sudah diamankan belum nih Pak Abner nih tadi nih? Ya, saya sempat Wah, ini juga sounding ada tadi nih untuk sebelumnya. dari Untuk scalping biasanya pengambilan 1 sampai 3 poin untuk take profitnya. Dan menurut partner sudah mendapat 1 atau 2 poin oke. atau 3 poin itu bisa langsung di close seperti itu Pak. Itu. Intinya Oke saat ya. Dia trading kita disesuaikan harus juga dengan money manajemennya atau resikonya gitu. oke, itu selalu ya Pak ya? Betul. Ya benar benar benar. Selalu dijaga money manajemennya teman-teman, selalu diperhatikan juga psikologinya ketika memang kalau dari aku pribadi, aku punya prinsip ketika memang psikologinya kita satu kali sudah kena SL, kita stop dulu untuk trading, jangan dilanjut dulu, jangan balas dendam karena balas dendam itu akan menimbulkan dendam yang lain biasanya. Kayak gitu. Kalau dari aku ini beberapa prinsip sih yang aku pegang sih. Kalau pertama kali kena SL, sudah dikontrol dulu psikologinya, jangan balas dendam, jangan uh, merasa kecil hati dulu. Mungkin kita bisa di esok harinya kita bisa entry ulang dan ambil profit lebih dari loss kemarin. Misalkan 5 poin, kemarin loss $50, sekarang kita balas di $150 atau 15 pipsnya dari 0,1 lot. Seperti itu ya Pak Rizky ya. Betul, Pak Kevin. Kurang lebih kita harus bisa Ini mengontrol emosi agar trading kita itu bisa mendapat konsisten. Itu kan yang dicari selama amin, ini pada amin. semua trader. Kalau Benar, misalkan benar, benar. psikologis tradingnya itu terjaga dan trading plan-nya benar nih dijalankan, itu probabilitasnya sekitar 80% itu profitnya bagus. Dan akunnya bertahan lama. Oke. Oke, itu aku setuju. Selalu dijaga itu ya Pak Rizky ya. Betul, selalu dijaga untuk money manajemennya. Tuh. Oke, ini Pak Maskur masuk lagi. Halo Pak Maskur. Di sini ada Bapak Ilyas. Bapak Ilyas, thank you. Benar. Tadi menurut Pak Rizky juga sama. Kita entry posisi di 1805 itu arah yang paling support terdekat ya Pak Rizky ya. Betul. Untuk support Iya, terdekatnya itu support terdekat kita di 1805 18. yang dimana itu area support yang bagus untuk kita mengambil buy. Nah, ini disclaimer on jika Oke. mau mengikuti posisi saya. Itu yang baru Oke, masuk, lagi-lagi yang mau ini ambil posisi bisa dari sekarang. Oke, Pak Ilyas lagi nih. Saya sell soalnya Pak. Waduh.
Iya, nggak apa-apa. Lagi-lagi di sini sifatnya kita bukan menganalisa, eh, lagi-lagi market yang menentukan. Kalau dari kita di 1805 itu area support terdekat ya Pak Rizky ya. Betul. Area support terdekatnya di Mm-mm. 1805. Oke, itu candle sudah naik lagi Pak Rizky. Iya, udah Ya, dapat itu 2 poin sudah menurut saya itu. cukup untuk hari ini karena kita tidak boleh tamak agar kita bisa mendapatkan yang tadi profit konsistennya. Dan menurut saya kalau misalkan sudah cukup Oke. bisa di close untuk posisinya. Oke, benar ya. Kalau sudah cukup. Oke, kita running 30 pips tadi Pak Rizky ya. Dua kali Iya, kena, yang 2 kali. pertama kena 20 pips. Iya. Yang pertama 20 pips, yang kedua 30 pips. Itu bisa ditutup untuk teman-teman scalping. Itu sudah bisa ditutup. Oke, saya tutup di $100 aja nih, kayak gini. Dan sudah. Oke, siap Pak. Mantap, 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 mantap. Ini Pak Ramchan. Halo Pak Ramchan. Ada Pak Malik juga tadi. Salam kenal. Pak Malik ini tadi calon nasabahku nih kayaknya nih. Dia mau masuk nih Pak Malik. Sekalian live trading dia. Aku juga bilang tadi nih. Untuk pertanyaan-pertanyaan, maybe baru sampai di situ nih. Kira-kira teman-teman ada yang mau ditanyakan nggak nih? Mungkin ada pertanyaan mengenai analisa atau entah itu fundamental ataupun teknikal ataupun cara menentukan titik entry dan titik exitnya boleh ditanyakan di kolom chat sebelum kita break untuk Zoom hari ini. Oke, sambil menunggu teman-teman mengisi kolom komentar, Pak Rizky mungkin sedikit disclaimer on lagi, balik lagi. Itu adalah lagi-lagi ya Pak Rizky ya. Kita mengingatkan itu kepada teman-teman, jaga selalu money manajemennya. Lagi-lagi sifatnya ini ketika entry posisi sesuaikan dengan margin teman-teman. Kita tidak bisa terus-terusan untuk pasang layar ya Pak Rizky ya. Betul. Kita mau pasang layar terusan itu kita mungkin ketika marginnya cukup mungkin diperbolehkan, tapi ketika tidak cukup lagi bisa money management. Itu juga teman-teman tahu Pak Malik. Pak Malik kenal saya ini akrab nih. Kita sering telepon-teleponan sama Pak Malik. Ada Pak, ada lagi join Pak Edwin. Ada Pak Edwin nih. Halo Pak Edwin. Halo. Suara saya cukup kedengaran nggak Pak Rizky nih? Kedengaran Pak Kevin. Ini di kolom chat ada Pak Oke. Ilyas lagi ngeri-ngeri sedap gold malam ini. Ya, memang. Karena perilisan data NFP ini terjadi 1 bulan sekali di awal minggu. Gitu, yang dimana NFP ini ditunggu para semua trader atau investor untuk bertrading. Gitu. Oke. Terus ada dari Ibu Benar. Terima Windy. kasih pertanyaan. Ibu Windy seru banget sumpah. Lumayan dapat $60 Kak. Alhamdulillah dapat $60. Amin. Alhamdulillah. Cuan terus ya Pak Ibu Windy. Tadi Pak Ilyas, Pak Ilyas juga, Pak Ivan juga cuan terus. Di bawahnya lagi ada. Wah nih, eh, ini adalah klienku Pak Malik. Akhirnya kita bisa ketemu tatap muka. Aku Kevin, Pak Malik. Ya ini ada Pak Malik. Iya Om, bantu tahu kalau ada edukasi NFP. Oke, ya selalu ya Pak Rizky ya. Kemungkinan teman-teman juga. Ya, kita akan mengadakan NFP ini di setiap bulannya, yang dimana menurut saya ini sangat penting untuk perilisan datanya dan kita bisa mengambil untuk profitnya.
dan dimanfaatkan untuk peluangnya, seperti itu Pak Malik. Jadi kalau misalkan next time untuk NFP atau untuk Zoom meeting di minggu depan itu pasti ada, entah itu kita mau membahas tentang edukasi mengenai analisa fundamental atau teknikal, serta di situ bisa kita live trading juga. Seperti itu Pak Malik. Oke, seperti itu Pak Malik. Untuk pengertian edukasi terkait NFT-nya, karena ini cukup berpengaruh ya Pak Rizky ya. NFT Betul. ini sangat berdampak, sangat impact sekali. Tinggi, dampaknya cukup besar untuk XAUUSD dan USD. Ini juga ada lagi nih Pak Rizky nih dari Bayu. Mau tanya Pak, seandainya market sedang bullish, di time frame 1 jam atau 1 hour, terbentuk candle hanging. Tetapi sudah menembus Bollinger Band. Apa yang harus kita lakukan, Pak? Belajar, belajar dan teknikal. Coba bisa dijelaskan, Pak Rizky. Oke, jika terjadi seperti itu di TF time frame 1 jam dan sudah membentuk hanging man serta Bollinger candlestick sudah menembus area Bollinger Band atasnya, itu berpeluang untuk nge-sell karena itu bisa mengarah ke area tengah Bollinger Band dan ke bawahnya. Ini di luar dari perilisan data atau tidak ada berita high impact. Pure mengandalkan analisa teknikal. Seperti itu Pak. Jadi kalau misalkan ada analisa teknikal seperti misalkan kalau di sore harinya itu di zona Eropa, biasanya ada di zona Euro, entah itu tentang manufacturing PMI dan ISM service PMI, itu bisa berkontinu atau membuat candle fast break namanya. Jadi hanging man-nya itu bukan untuk continue tapi untuk fast break yang dimana dia akan melanjutkan kenaikannya gitu Pak Bayu. Jadi balik lagi nih sama analisa fundamental. Kalau saya prefer lebih ke fundamental untuk tradingnya. Kalau Pak Bayu sendiri prefer menggunakan analisa teknikal, bisa diikutin untuk candlenya. Biasanya dia akan membentuk trend strike candle yang dimana 3 candle turun. Seperti itu. Oke, itulah pengertian yang tadi dijelaskan oleh Pak Rizky. Dan satu lagi nih Pak Rizky, mungkin juga teman-teman, wah ini taking profit lagi nih Ibu Adera modal scalping, tadi saya dapat $50. Pak, terima kasih edukasinya membantu. Terima kasih juga Ibu Dera sudah ikut saran posisi dari kita. Uh, ada yang bertanya juga nih dari aku nih chat personal, Pak Rizky, gimana sih cara masuk ke Premier ini Pak Rizky? Ya, kalau masuk ke Premier sangat mudah ya Pak Kevin. Kita bisa ke websitenya, terus kita bisa mendaftar nih, memasukkan nama atau alamat email dan serta membuat pasportnya. Dan kita bisa meregistrasi online di web tersebut www.premier.go.id. Seperti itu Pak Kevin. Dan itu tinggal diikutin rules-nya, cara membuat akun demo, serta mengisi data dirinya. Gitu Pak Kevin. Oke. Oke, benar. Jadi itu salah satu gimana caranya kita untuk join ke Premier. Dan cara yang paling mudah saat ini adalah teman-teman atau semua calon nasabah atau klien kami dari PT Premier bisa hubungi langsung konsultan-konsultannya nih. Ketika ada, kan mungkin ada beberapa dari teman-teman di sini yang dihubungi juga oleh konsultannya ya. Mungkin ya, dari konsultan-konsultan marketnya bisa langsung dihubungi juga mereka. Bisa langsung join juga karena mungkin ada juga dari Ibu Lia dapat tip lumayan Pak, $20 buat ngopi-ngopi. Wah, anaknya ngopi banget nih Ibu Lia kayaknya nih. Kalau aku lihat sih Ibu Lia dari foto profilnya nih anak-anak apa indie pop gitu nih, suka ngopi orangnya. Anak-anak senja ya Pak Kevin ya. Anak-anak senja, benar. Dia tuh terlihat sekali gaya-gaya dia buat ngopi-ngopi nih. Anak masih muda nih mungkin nih. Ibu Lia Ismi Lukmana. Halo, salam kenal Ibu Lia. Salam profit juga. Happy trading. Ada Pak Ivan juga nih. Saya sudah coba untuk pending order di 18.05 Pak. Oke, Pak Ivan nih. Oke. Di 18.05. Wih, itu naik Pak. Dia fly to the moon, yang masih tahan posisi fly to the moon. Lihat, itu kita naik 30 pips lagi ketiga kalinya. Kita naik lagi, Pak.
Ya, betul. Jadi kalau masih ada yang nahan buy bisa di close sekarang karena ini Iya. sudah mau mendekati area bawah Bollinger Band yang dimana 2 menit lagi akan pergantian candle dan biasanya ini candle akan melanjutkan ke penurunannya seperti itu. Oke. 2 menit lagi, saran kita bisa ditutup sekarang teman-teman yang masih tahan posisi, kita profit dari ya aku ikut entry juga nih Pak Rizky nih di 18.12. Aku profit 29,30 dolar. Aku bisa langsung tutup dulu deh Pak Rizky nih. Lumayan 30 dolar hari ini Lumayan buat ngopi dari ya Pak ikut Kevin saran ya. Pak Rizky dan iya. Iya buat ngopi-ngopi nih sama kayak Ibu Lia nih. Ibu Lia ngopi-ngopi ajak-ajak dong Ibu Lia. Kita nggak pernah nih ngopi-ngopi nih. Oke, habis itu ada dari Pak Bayu. Pak Bayu, terima kasih Mas pembelajarannya. Sama-sama, matur suwun Pak Bayu. Eh, profit terus ya, salam profit juga dari aku. Semoga kita yang ada di sini profit semua, cuannya juga selalu melimpah ya Pak Rizky. Aku doakan Betul. selalu untuk Amin. teman-teman Amin. Amin. sahabat-sahabat dan calon-calon player premium. Ada Bang Ronald nih. Bang Ronald. Halo Bang Ronald. Ada apa nih Bang Ronald nih? Pak, tulis di kolom komentar Bang Ronald. Pak, gitu doang. Ini ada Bu Indi. Oke. Yang kedua, habis itu ada Ibu Windy. Sering-sering dong Pak live tradingnya kayak gini. Bagus banget edukasinya. Terima kasih sarannya Ibu Windy. Kita akan terus adakan live trading. Uh, Selalu ada Pak Rizky di sana. Kemungkinan juga nanti ada teman-teman juga yang lain akan terus aktif running tradingnya. Ibu Indi, terima kasih banyak sarannya. Ada Ibu Adera nih, Pak maaf saya tanya. AI tanya ada kemungkinan tembus di 1796 nggak Pak? Saya mau Oke. tanya, Mas ya Allah, kenapa tulisannya AI tanya, Ibu Dera? Oke, Ibu Dera, terima kasih pertanyaannya. Itu Pak Rizky bisa dijawab. Oke. 1796 kira-kira tembus nggak, Pak? 1796 itu jika dia harus menembusin 1805 terlebih dahulu. Jika 1805 tidak tembus, berpotensi dia rebound seperti yang tadi sebelumnya saya bilang. Potensi untuk harga masih ke 1805. Jika dia tembus baru bisa ke 1796. Target saya bahkan sampai sekitar 1784 jika 1805 itu tembus. Seperti itu Bu Dera. Tuh, lebih jauh ya Pak ya? Betul, lebih jauh lagi. Bahkan lebih jauh lagi. Itu saran dari Pak Rizky. Yang kedua nih, oke sudah dijawab ya Ibu Dera ya. Yang kedua ada dari Tiara Blasinski. Namanya bagus juga ya Tiara Blasinski. Pak, saya mau tanya di luar gold. Oke, boleh. Kalau untuk potensi euro bagaimana Pak? Gimana? Boleh dijawab Pak Rizky? Euro, oke sebentar. Saya buka chart euronya terlebih dahulu. Kita bisa melihat untuk chart euro. Chart euro ini untuk time frame H1 itu masih berpotensi untuk turun walaupun dia sudah keluar dari area Bollinger Band yang bawah. Kenapa? Karena korelasi antara dolar Amerika dengan mata uang euro itu sekitar 70%. Jadi benar-benar berlawan arah untuk mata uang euro. Jadi kalau misalkan dolarnya menguat, potensi untuk euro itu masih akan terus melemah. Seiring penguatan dolar dan kita tahu tadi saya juga sempat mengulas sedikit mengenai The Fed yang masih mau menaikkan tingkat suku bunganya. Untuk area turunnya dia akan mencoba ke 1.0450. Itu untuk penurunannya. 1.0450. Untuk yang di euro. Untuk di euro. Seperti itu. Oke. Tiara. Seperti itu ya Ibu Tiara Blasinski. Happy trading Ibu Tiara Blasinski. Boleh tanya-tanyakan lagi nanti sama konsultan marketnya. Ini ada Pak Bayu nih, Pak Rizky. Jos $226 close. Thank you Premier. Wah, thank you juga Pak Bayu. Untuk profitnya 2.226.000. 2.260.000.
Ya, mantap Pak Bayu. Salam Wah, profit Pak Bayu. mantap. Salam profit, happy trading untuk Pak Bayu juga. Di bawahnya nih ada Ibu Rizky. Ada Ibu Lia, Ismi, Lukmana. Seru banget lah trading di sini. Sering-sering diadain begini ya, admin. Sangat membantu banget buat cari cuan sampingan. Oke. Iya, kita akan coba setiap minggunya diadakan live trading seperti ini ya Pak Rizky ya. Betul. Setiap minggunya tunggu info dari marketingnya masing-masing. Karena yang dimana nanti akan membantu untuk Bapak atau Ibu belajar mengenal lebih dalam tentang trading serta bisa menentukan profit konsistennya. Seperti itu. Balik lagi, untuk saya pribadi ini disclaimer on ya. Jadi untuk saran posisi boleh diikuti ataupun tidak. Tergantung keyakinan dari Bapak Ibu sekalian. Gitu. Oke, itu tadi berikut sarannya seperti itu. Yang kedua nih Pak Bahrudin. Tadi nih kayaknya nih Pak Bahrudin ini nasabah pertama kita ya. Tadi calon klien nasabah kita dia sebelum jam 7 udah masuk Pak Rizky. Sebelum Mantap. jam 7 udah ngobrol-ngobrol nih. Terima kasih analisis dan ilmunya bermanfaat. Terima kasih juga Pak Bahrudin sudah menyempatkan waktunya bersama kami. Terima kasih juga sudah ada sarannya. Terima kasih banyak. Habis itu ada Tiara Blasinski lagi nih. Oke. Tadi sudah dijelaskan ya Ibu Tiara. Ini ada Ibu Adera. Makasih sarannya. Untuk Mas Kurcap. Untuk GBP JPY gimana Pak? Apa? GBP JPY? Sebentar. Iya. Oke, kita bisa lihat dulu untuk GBP JPY-nya. Nah, kalau menurut saya untuk pound sterlingnya itu ini kan tidak ada hubungannya dengan dolar, yang dimana untuk mata uang pound sterling itu sedang melemah dan untuk yen itu sedang ada yang namanya sistem ultra dovish. Nah, jika ini terjadi, potensi GBP yen-nya itu masih turun. Kita juga bisa melihat dari analisa teknikalnya. Dia sebelum di jam 8, di sekitar jam 7, dia sudah berada di area top BB. Dan untuk stokastiknya sudah overbought, yang dimana jenuh untuk beli. Dan di sini baru kita bisa melakukan aksi taking profit namanya, atau kita pengambilan sell. Potensinya untuk GBP JPY itu akan menuju ke area 180.277. Gitu. Oke, itu ya tadi ya untuk Pak Mas Kurskep. Juga ada nih mantap nih dari Bu Hendy. Yang terakhir ada ada Pak Heri. Pak Heri ini kayaknya klienku nih saya ini. Pak Gede Heriawan. Mantap. Terima kasih Pak Heri. Oke, jadi itu tadi berikut live trading kita. Sebagai penutup, lagi-lagi kita punya satu quote dari tim R&D. Quote-nya adalah, yang terpenting dalam trading bukan banyaknya entry posisi, melainkan panjangnya trading kita, karena setiap hari kita selalu punya peluang untuk ambil posisi. Jadi itu adalah quote penutup dari kita. Kita sudah kurang lebih 1 jam menemani teman-teman. Terima kasih banyak. Pak Rizky, ada yang mau ditambahkan? Cukup Pak Kevin untuk terima kasih Cukup. dari berbagai penjuru nasabah dari Sabang sampai Merauke untuk partisipasinya, dan kita akan ketemu di minggu berikutnya untuk Zoom meeting. Oke. Kita akan bertemu di minggu berikutnya. Lagi-lagi ketika teman-teman ingin langsung aja hubungi konsultannya. Ketika ingin join ke Premier, kita akan selalu ada live Zoom seperti ini. Teman-teman yang mau join langsung hubungi konsultannya. Dan ini ternyata sudah mau menyentuh TP kita nih Pak nih. Iya. Sudah mau menyentuh TP, tapi lagi-lagi terima kasih banyak untuk teman-teman. Selamat malam, happy trading, salam cuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rizky. Oke. Terima kasih Terima teman-teman yang kasih sudah join. untuk partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.